karena Yesus sudah menyerahkan segala kuasanya itu kepada Bapaknya, seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 27 hingga 28. Terus apalagi nih tadi Uti, karena banyak sekali tadi poin apa yang menjadi pertanyaan. Apa saja tadi? Terus katanya Yesus itu juru selamat, dia itu makanya sebagai penebus dosa. Oke. Sementara data nggak ada. Nah, dikata dia adalah penebus dosa, salah besar ya, karena kalau memang dikata penebus dosa oleh untuk umat Kristen khususnya, ataupun untuk umat manusia ya, agar masuk ke dalam surga oleh karena penebusannya, itu gagal. Sebab apa? Ada ayat yang dimana ayat itu mengatakan begini, itu di Wahyu ada, di Mazmur juga ada, di Kejadian juga ada, di Keluaran pun ada. Nah, ayat ini begini bahasanya. Jadi seseorang itu ya akan masuk ke dalam surga maupun masuk ke dalam neraka itu ternyata sudah ditentukan di buku kehidupan, yang dimana buku kehidupan itu sudah jauh-jauh hari sebelum semuanya diciptakan, sebelum semuanya ada. Allah sudah mencatat, menurut Bible ini ya, Allah sudah mencatat siapa-siapa saja yang akan masuk ke neraka dan siapa-siapa yang akan masuk ke dalam surga. Oleh karena apa? Manusia itu namanya sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Jikalaulah oleh karena penebusan, maka ketika Musa berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya jikalaulah engkau tidak mengampuni mereka maksudnya Bani Israel yang mengikutinya dari tanah Mesir ke Kanaan ya, jikalaulah mereka jawab, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya hanya orang-orang yang berdosa kepadaku sajalah yang akan kuhapus dari buku kehidupan yang aku tulis. Nah, jikalaulah memang Yesus itu menjadi seorang penebus dosa, maka sebelum peristiwa itu terjadi ya, Musa sudah berdoa demikian, dan Allah pun sudah menjanjikan siapa yang akan hapus dari buku kehidupan. Lalu setelah peristiwa penyaliban itu terjadi, jauh setelah Yesus itu disalibkan, ada kitab Wahyu yang namanya di sana dikatakan, akan tetapi siapa saja orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, padahal Yesus sendiri yang konon katanya mati 2 malam 1 hari itu, dia pergi ke alam maut, yang di mana di alam maut itu dia menginjili orang-orang mati sampai ke penjara-penjara, menginjili ke alam maut sampai ke penjara-penjara, menginjili orang-orang yang mati pada zaman Nuh. Nah, kalaulah ternyata penebusan dosa itu benar adanya, maka kitab Wahyu yang tertulis setelah Yesus itu disalibkan dan sudah tidak ada orangnya, tertulislah dari Yohanes yang konon katanya bermimpi, yang konon katanya mendapat penglihatan, itu menuliskan barang siapa yang tidak tertulis namanya, tidak terdapat namanya di buku kehidupan, maka dia akan dimasukkan ke surga, ke neraka. Itu artinya penebusan dosa gagal. Oke, maka silakan yang lain. Iya, Bang Laskar silakan. Kalau bisa jangan kepanjangan juga ya nanti ya. Biar dapat poinnya, jadi lupa nanti ya apa yang mau diapakan dikatakan ini. Ya Bang Laskar silakan. Kasih waktu aja. Ya, aku nengok nih 18:47. Nah, Bang Laskar nanti 5 menit gitu. Saya begitu. Oh, panjang banget itu 5 menit. 3 menit aja. Lah Bang Laskar. Asalkan Bang Laskar. Gini Bang Laskar, saya minta tolong pakai data ya Bang Laskar biar enak. Nanti yang menanggapi dari pihak Muslim pun nanti juga mengeluarkan data gitu. Biar kita juga jangan jadi asumsi liar di sini. Jadi yang datanya dia apa ya yang bisa kita lihat ya? Data apa? Cuman bilang Wahyu aja gitu. Saya juga kan seperti itu. Saya udah bilang datanya di Al-Fatihah gitu. Belum cukup ya?
Bukan data yang Itu kan kata data. Yesus itu sebagai penebus dosa. Di situ kan tidak pernah ada konteks dikatakan penebus dosa di situ. Enggak ada di gitu. Matius, Mbak. Di Matius dikatakan Gibril, katanya waktu datang kepada Maria, telah lahir bagimu juru selamat manusia, gitu ya. Itu Ya. benar, tapi sebagai penebus dosa tuh nggak ada. Kalau itu Itu kami yang di tahu juga, Yohanes, Pak. itu dia domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes ada. Ya, oke lah. Nanti kita kalau bermain, Pak, saya nggak mungkin mengarang cerita, cuman saya nggak tahu ke apanya. Oke lah, saya mulai ya. Jadi tadi si bapak ini mengatakan apa namanya, jalan kebenaran itu ada semuanya, nabi merupakan jalan kebenaran. Itu sudah gugur ya, karena secara eksplisit tidak ada tertulis sepi itu adalah jalan kebenaran ya. Malah dia sudah diberikan ayat supaya dia juga selama hidupnya membaca-baca itu. Soal itu disamakan dengan apa namanya, Yesus yang meminta kemuliaan, itu berbeda sekali ya. Karena Yesus pada saat itu berdoa, dia mau minta istilahnya masa tugasnya di bumi sudah selesai, mau selesai. Dia meminta kemuliaan yang dulu pernah ada pada mulanya bersama dia. Jadi dulu gini, dia itu sama-sama Allah itu sama gitu, punya kemuliaan dua-dua, tapi karena dia diutus, kemuliaannya itu hilang gitu. Nah, dia mau selesai tugasnya, dia meminta dikembalikan, dia diminta bahwa kemuliaannya itu yang ada padaku semenjak mulanya, itu kan beda ya. Ya, jadi mulanya itu dia udah punya kemuliaan, cuman karena dia diutus ke bumi, ya hilang dulu gitu loh. Cuman dia mau minta masa berakhir, udah mau selesai tugasnya sebagai ya mati, mengalahkan dunia orang mati ya, seperti itu. Jadi di dalam orang mati juga ya, dia menginjili Nuh. Nah, itu kan kalau kita pikirin ya, Anda tadi menceritakan seperti itu, apakah itu bisa tugas seorang nabi? Ya, nabi Anda sekarang meninggal, mati di dalam tanah. Apakah dia bisa memberitakan Quran kepada orang mati di zaman Nuh? Nggak bisa. Ya, dari situ aja Anda sudah mengakui gitu loh, kayak kedahsyatan Yesus gitu. Di dalam dunia orang mati, dia datang ke penjara-penjara gitu. Ya, itu aja sudah suatu keanehan. Tidak mungkin itu bisa dilakukan nabi, malaikat sekalipun tidak bisa. Ya, jadi dari situ kita harus berpikir jernih. Ya, ini siapa ini orang ini gitu loh ya. Ya, jadi hanya jangan kita mau harus menyamakan, harus harus pas dengan Allah itu, dia tahu kiamat, dia tahu ini. Kita harus tahu kapasitasnya apa dia di bumi ini. Dia meninggalkan kemuliaannya. Ya, itu udah dijelaskan itu di dalam surat Paulus ya, bahwa dia harus meninggalkan, dia mengambil kesetaraan dengan manusia ya, supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya itu gitu loh. Soal dia tadi satu lagi, ada penting banget tadi, apa tadi ya Mbak yang mau yang ditanyakan? Oh, tentang menebus dosa ya. Menebus dosa itu ya, kenapa di kitab Wahyu itu udah ada kitab kehidupan ya. Justru yang karena Yesus itulah ada bahwa manusia berkesempatan punya kehidupan. Jadi yang ditebus itu di dalam kitab kehidupan itu bukan dosa-dosa yang kelakuan, perbuatan, tetapi dosa supaya kita memiliki hidup gitu. Jadi kita bisa punya kesempatan tertulis di dalam buku kehidupan, karena kita bisa hidup kembali. Kalau tidak ada Yesus menebus, ya kita itu mati, ya udah mati, nggak ada hari kebangkitan. Gimana ada hari kebangkitan? Siapa yang mau membangkitkan gitu loh? Kan dulu kan pernyataan Allah ada mati gitu. Setelah kita makan, si Adam itu makan itu kan dibilang, jangan makan itu, nanti kamu mati gitu. Nah, kan nggak ada dikatakan Allah itu nanti kamu mati, tapi nanti saya bangkitkan lagi. Nggak ada seperti itu. Gitu, silakan. Time-nya ya. Tadi poinnya itu ya, Bang Laskar, kan sudah saya bilang datanya dikeluarkan.
ayatnya, surat berapa, nomor Data yang mana berapa. sih? Yang perlu data yang mana biar saya Yang cari tadi, yang kalau Bukan kita apa? bernarasi keluarkan di dalam Markus 25 ayat 2 mengatakan seperti ini. Jadi gitu enak gitu loh maksud saya Bang Laskar. Iya, ini Gitu saya ya. di luar, saya nggak hafal Alkitab, tapi itu ada di Alkitab. Oke, Nah sekarang, oke. oke lah, Sebentar, biar ditanggapin ya Bang Laskar. Kalau Bang Laskar lagi di luar pun nggak pakai kitabnya, tidak ya kan ada dihafal-hafal sedikit lah. Ya, siapa yang mau nanggapi Bang Musa atau Bang Hidayah? Gimana? Di sini Saya 4 menit sedikit. saja ya. 4 menit. Saya aja setengah menit. Apa Oke, yang nanti disampaikan lanjut. apa yang disampaikan Bro Laskar Kristus tadi itu tidak tertulis di dalam kitab suci, di dalam Bible tidak tertulis. Tidak ada satupun dari apa yang Anda sampaikan itu tertulis di dalam kitab suci Anda, Bro. Jadi fix Anda ngarang bebas gitu ya. Jadi apa yang disampaikan tidak ada tertulis. Saya mantan Kristen seperti Anda, Bro. Jadi saya tahu bagaimana bunyi ayat-ayat, bunyinya bagaimana dan itu terletak di mana gitu ya. Seperti yang di Wahyu itu ada, kalau tak salah saya itu ada di Wahyu 20 nomor 14 hingga 15. Terus tentang yang saya sampaikan Musa itu berdoa kepada Tuhan, itu kalau tidak salah saya di Keluaran 30 nomor 32 sampai 33. Itu jadi ada datanya tentang Yesus itu menginjil sampai ke dunia orang mati. Itu perkataan Petrus. Jadi kalau Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwasanya, oh Bani Israel, aku menginjil sampai ke dunia orang mati, orang-orang yang mati pada zaman Nuh, ku injili semua mereka sampai ke penjara-penjara. Tidak berkata begitu. Yang berkata adalah si Petrus begitu. Yang dimana Petrus ini adalah orang Romawi. Iya betul. Nanti silakan di cross check saja kalau tidak percaya. Sesampainya Anda di rumah, Anda cross check sendiri melalui Google atau melalui mana, baru Anda cari di dalam kitab itu. Oke, monggo silakan Akhi Hidayah. Ya begini loh, jadi yang Anda tanyakan itu ya berarti harus mana perkataan Yesus yang dia menginjili gitu kan? Dulu Bang Laskar. Oh, bukannya itu udah Muslim tadi? Bukan, ini kan kurang, kan 4 menit tadi saya kasih gitu. Oh, kalau saya tadi kurang, kalau 4 saya menit. kurang dikasih dong, saya udah pas tadi. Bang Musa tadi baru. Iya udah pas. Iya, Tuh, kenapa Bang Laskar masuk? Kenapa ada orang masuk? Aja, saya di sini adil loh. Iya, kenapa ada orang masuk itu bukan Musa aja? Masuk. Ada orang lain tadi tuh kan? Belum ada. Baru Musa. Oh, bukan. Bang Hidayah mau nambah, dia kan dari pihak musuh. Oh iya, ada boleh tahu. Maksudnya jangan ada yang nambah-nambah, Hidayah jangan nambah, yang Musa aja. 1 lawan 1 ini. Kalau begitu. Oh, begini. Nanti kalau Bang Laskar sudah nanggapin, nanti Ustadz Hidayah ya berikutnya ya. Saya beri salam aja dulu, kalau boleh ya. Ya, oke. Jadi saya tidak akan mencampuri kedua-duanya, tetapi kalau disinggung dengan beruntutan pasal Yesus ini siapa, maka saya akan ikut. Karena alhamdulillah kewajiban orang Islam itu adalah memuliakan Yesus, bukan untuk menghinakan Yesus. Jadi selagi sampai selama-lamanya dia dihinakan sebagai Tuhan yang mati telanjang, yang dibunuh, maka selama-lama itulah kami orang Islam akan mengasih tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Namun saya harus memberi salam dulu karena ini bukan waktu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ikhwan Fillah yang semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan lanjut dulu, ana menyimak karena minim ilmu, tetapi mudah-mudahan dikasih kesempatan dan saya akan kasih tahu ke Bang Laskar siapa Yesus dalam gospel dan siapa Yehoshua HaMashiach yang di dalam bahasa Ibrani atau dari kata asalnya Isa Al-Masih. Jadi kalau Yesus itu dari Yunani, Isa alaihissalam itu dari bahasa Semetik. 3 bahasa Semetik, itu yang kami yakini. Dan insya Allah dalam gospel pun saya akan kasih tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Mungkin demikian dulu Bang Musa, saya tidak mau lama-lama. Saya memberi salam aja, silakan lanjut. Barakallah. Oke. Kan sekarang Bang Laskar.
Ya, kenapa Bang Oh, Ustaz? tadi kan 4 menit beliau sudah. Jadi biar saya habiskan dulu ya. Ya, Kan tadi dihabiskan saya dulu ya Bang hanya Laskar ya, maaf ya. Sampai 58 ya. Bang Musa sampai 58. nah, sedikit pun tak 59. apalah. Ya, nggak apa-apa. Begini. Ya nanti dia protes jadi Bang Musa. ya. Nah, jadi apa-apa yang tentang Anda sampaikan bahwa tidak mungkinlah nabi dapat menginjili, dapat ini, dapat itu, tidaklah mungkin nabi itu begono begini, fix ya. Yesus sendiri mengaku dirinya ini hanyalah seorang nabi, yang dimana Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di azas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, mereka berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dan di ayat lain juga ada dikata bahwasanya orang-orang yang hidup sezamannya juga berkata, dia benar-benar seorang nabi. Yesus tidak pernah mengaku aku Tuhan, sembahlah aku, tidak pernah. Tapi sebagai Mesias yang dimana dia akan menolong Bani Israel dari penjajahan dan untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan, maka dia mengaku seorang nabi. Dan itu pun dibenarkan oleh orang-orang yang hidup sezamannya. Mereka mengatakan bahasanya Yesus itu nabi, dan yang mengatakan Yesus itu anak Allah itu hanya iblis, dan yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu juga iblis, yang dimana di dalam Markus 5 nomor 5 loh. Ya, habis Bang Musa. Oke, silakan. Dia kan protes tuh Bang. Oke, Iya, Bang maksudnya Laskar nanti Bang. apa ya, ditanggapi nanti Bang Hidayah sedikit ya. Nggak apa-apa, namanya kita diskusi. Yang pasti nggak timpa tindih suara, nggak 2 lawan 1 gitu loh. Nggak apa-apa. Ya, karena Oten belum ada yang naik. Ayo Oten yang mau naik silakan ya. Bantu Bang Laskar gitu loh. Ayo silakan Bang Laskar, nanti sampai ke 18 berarti 17. Nanti saya bilang 17.04. Silakan. Jam 7.04. Iya. 19.04. Ya, saya silakan. di luar nih, jadi nggak bisa cari ayat Alkitab ya. Jadi begini aja, kalaupun bilang nanti saya berengarang bebas ya terserah lah. Tapi saya nggak pernah memberitakan sesuatu yang tidak ada di Bible, di Injil saya. Itu atas kepentingan apa pula saya memberitakan sesuatu yang tidak ada di Bible ya. Kalaupun dikatakan nanti mengarang bebas ya silakan. Jadi gini. Kalau misalnya orang Muslim ya mengatakan bahwa tidak boleh Nabi dihinakan ya, mengangkat derajat, ya justru tidak seperti itu kalau tertulis dalam Injil. Waktu Yesus mau memberitakan kematiannya itu ada 3 tahap ya. Pertama-tama dia memberitakan kepada murid-muridnya, lalu Petrus mengatakan, wah jauhlah itu, jangan terjadi. Jadi katanya dia akan diserahkan, akan dibunuh kepada orang tua Yahudi. Nah, Petrus itu menyangkal dan mau membela. Dia pikir Yesus itu senang dikatakan seperti itu. Intinya jauhlah itu kejadian itu menimpa kau. Sesungguhnya Allah akan menjauhkan itu dari kamu gitu ya. Tapi apa jawaban Yesus? Nyahlah kau iblis ya, karena rencanamu yang seperti itu rencana iblis. Jadi kalau ada ya agama atau paham-paham orang lain yang menghindari kematian Yesus ya, penderitaan Yesus, itu adalah rencana iblis ya, anak-anak iblis ya. Sedangkan untuk mengikuti Yesus itu tidak sembarangan orang ya. Di dalam Injil saya lupa ya, nanti ada dikatakan syarat mengikuti Yesus. Syarat mengikuti Yesus itu ada beberapa. 1, harus menyangkal dirinya. 2, harus memikul salibnya. Itu ya, dan mengikuti perintah-perintahnya seperti makan darahnya, minum tubuhnya roti kehidupan. Jadi bukan ngikut Yesus itu ya pakai jenggot, rambut gondrong, pakai dikafani, sunat, puasa gitu. Bukan itu, karena Yesus satu kata pun tidak pernah menyuruh murid gitu, kamu sunatlah, tidak gitu. Memang dia sunat gitu ya.
Tapi apa yang dikatakan harus mengikut dia, harus menyangkal diri kita. Kita harus bisa menyangkal. Artinya apa menyangkal di sini? Kita tidak bisa mengatakan bahwa perbuatan baik itu adalah surga itu bukan atas kehendak kita, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kerajinan kita sholat, bukan karena kerajinan kita bayar zakat, amal, perbuatan sudah benar tata cara sholat kita, ya, bukan itu. Tetapi kita harus menyangkal diri kita dan mengakui karya Tuhan di kayu salib itu. Karena kita dikatakan lagi harus menyangkal, harus mengikul salibnya. Nah, salib di sini adalah penderitaan mengikut Yesus itu. Jadi orang-orang di dunia ini tidak pernah ada senang-senang mengikut Yesus, selalu diperolok-olok, ya. Di dalam surat Paulus dikatakan bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu kebodohan, ya, bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang mau hidup itu adalah suatu upaya yang besar. Itu dikatakan di situ. Ya, jadi makanya sekarang banyak kenapa orang-orang di luar Kristen itu memperolok-olok kalau memberitakan Injil itu, dan itu susah sekali. Sudah dikatakan kepada Yesus bahwa syarat mengikut aku, kamu harus memikul salibmu, gitu. Memikul salib itu penderitaan, ya. Kamu harus berani memikul dan berani mempersaksikan aku. Dikatakan Yesus, siapa yang malu mempersaksikan saya, ya, yang malu jadi murtad istilahnya, ya, karena nggak masuk akal, dia juga nanti akan malu akan malu dan tidak akan dikenal. Itu ada ayatnya. Maaf kalau bisa teman saya yang bawa ini typing ini boleh dibantu. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak sembarang orang, ya. Kalau maksud Anda untuk memperlihatkan Yesus dengan hal-hal yang bagus-bagus, itu adalah karya iblis. Karena apa? Iblis itu sama sekali tidak suka terhadap penyalipan itu, karena disitulah kekalahan iblis, ya. Dia akan berusaha bagaimana Yesus ini tidak menjadi korban penebusan dosa itu. Karena di situ memang intinya, kuncinya, ya. Makanya setelah itu, makanya kenapa kehidupan itu dikembalikan bisa pulih kepada Tuhan, bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal nantinya, karena ya itu karya iblis itu, karya Yesus di kayu salib, ya. Terima kasih. Oke, 1904. Saya lanjut ya. Ya, 4 menit ya Bang Musa, bisa ditengok ya. 1904 berarti 4 menit lagi. 1908. Silakan. Oke. Nah, Bisa berbagi sama Bang Hidayah, ya. Bisa kan Bang Musa? Nggak boleh katanya. Gimana ini, takut dikeroyok beliau. Nah, jadi apa yang disampaikan itu, katanya barang siapa mengikutinya, perintah Yesus itu harus menyangkalinya, katanya. Terus harus memikul salib, konon katanya. Tidaklah seperti itu, tidak terucap dari lisan Yesus yang dimana Yesus memerintahkan hal itu. Karena seorang muda ketika ia bertanya kepada Yesus itu, perbuatan apakah yang harus kuperbuat, ya? Lalu Yesus berkata, jualah semua hartamu dan berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak punya, ya, orang tua jompo segala macam. Jadi harus bersedekah. Kalau Anda tadi katakan, oh bukan itu, bukan bersunat, harus bersedekah, harus sholat lah, ini bukan itu katanya. Tapi berbeda ketika Anda berkata itu, Bible berkata lain, ya, yang dimana Bible menyuruh, ya, dimana Yesus itu memerintahkan seorang muda kaya raya agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga mengikutinya, ya, mengikuti Yesus itu, dia harus menjual semua hartanya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, itu perbuatan pertama. Dan apa yang menjadi perintah Yesus untuk perbuatan yang lainnya? Ketika Yesus sendiri berkata, ya kan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya, dan memerintahkan bahasanya sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku. Yesus berkata demikian. Jadi ketika Yesus memerintahkan menyembah, seperti apa dia menyembah? Sebagaimana Yesus sendiri bersujud di Taman Getsemani, dengan ketakutan dia bersujud memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia maju selangkah lalu dia bersujud,
Nah, dia sholat di sana. Kalau dalam bahasa Hebrew-nya sholatah. Lalu bagaimana dengan Kristen yang katanya memikul salib lah inilah itu, terus bahwasanya iblis itu mencegah supaya tidak terjadi penyaliban? Bohong itu semua. Justru karena perbuatan iblis lah, perencanaan iblis lah, penyaliban itu dilaksanakan, dan penyaliban Yesus itu atas rencana iblis, bukan rencana bukan malah setan itu menolaknya, bukan. Ketika Yudas setelah diberikan roti oleh Yesus, setelah itu dia kesurupan. Setelah kesurupan dia dikata bahasanya dia akan menjual aku. Jadi dari ke-12 muridnya, muridnya salah satunya itu adalah iblis, yakni Yudas menurut Yesus, ya. Dan siapa yang digantung di kayu salib itu adalah orang-orang terkutuk, yang dimana orang-orang terkutuk itu adalah sesungguhnya yang terkutuk itu adalah iblis. Maka disitulah peristiwa penyaliban itu terjadi atas rencana iblis. Kalau toh memang iblis menyangkali, ya, itu artinya ada konspirasi yang dimana Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk menyalibkan Yesus supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Ya, menjadi sebuah kedustaan. Lalu siapa yang diikuti oleh orang Kristen? Tentunya iblis. Karena apa? Didukung juga ayat yang dimana Markus 5 nomor 5 hingga 6, orang yang menyembah Yesus itu ternyata orang yang kerasukan iblis. Dan siapa yang mengatakan Yesus itu anak Allah ternyata juga iblis. Jadi apa yang Anda sampaikan itu semuanya terlepas dari konteks, terlepas dari kitab suci, yang dimana Bible tidak pernah mengatakan seperti apa yang Anda katakan. Kalau Anda katakan, saya tidak mungkin mengatakan segala sesuatu tidak tertulis di dalam Bible, itu ada ayatnya. Tapi saya mencermati tidak pernah ada kalimat seperti yang Anda uraikan itu tertulis di dalam Bible, kawan. Jadi semua yang Anda sampaikan itu murni atas pemahaman hawa nafsu Anda sendiri. Oke, silakan. Ya, silakan Bang Laskar. Nanti ini setelah Bang Laskar berapa, Ustadz Hidayah sedikit nanti ya untuk sesi berikutnya ya. Ya, nggak apa-apa ya Bang Laskar ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan Bang Laskar 19:09, 4 menit dari sekarang. Ya, tadi dikatakan tidak ada kata-kata seperti itu ya. Jadi karena artinya di sini saya mengatakan membuktikan satu aja, karena memang saya lagi di jalan, saya tidak punya Bible. Jadi syarat untuk mengikut Yesus itu ada di Lukas 9. Kita bisa sama-sama ya, ayatnya yang 23, tapi saya bacakan dulu dari ayat yang ke-21. Pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Nah, ini adalah di Injil Lukas dan bertinta merah. Artinya tinta merah ini memang keluar dari perkataan Yesus sendiri. Ya, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, gitu ya. Bukan kita yang ngarang, bukan Paulus yang ngarang. Ya, itu clue-nya pertama. Ya, dia bilang bahwa aku itu akan mengalami penderitaan, gitu. Ya, lalu dibunuh. Nah, dia udah tahu lalu dibunuh. Ya, jadi nggak ngarang-ngarang, makanya muridnya terbengong-bengong, loh kenapa kok bisa begitu ya, gitu ya. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, dia udah tahu, karena memang udah tertulis dari atas misinya seperti itu, ya, seperti itu. Jadi udah dibilang, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau, ya, kalau kamu mau mengikut ke Yesus, ya, jangan kamu contek jenggotnya, nggak ada gunanya itu. Jangan kau tiru pakaiannya, nggak ada gunanya itu. Jangan kau tiru sunatnya. Itu orang perampok juga dulu di zaman Musa itu disunat, ya. Jadi belum tentu itu, kalau kamu sunat belum tentu Yesus yang kamu ikut, karena perampok juga dulu sunat, ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya, itu ya satu, memikul salibnya setiap hari
dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Jadi ini mati syahid gitu ya. Siapa yang mau kehilangan nyawa karena mempersaksikan Yesus, ya dia dapat upah lah ya. Seperti itu. Itu contoh bahwa saya tidak ngarang bebas ya. Yang kedua, apa tadi yang katanya yang saya ngarang bebas itu tadi? Iya, nantilah ya, saya udah lupa kepanjangan ya. Jadi intinya, aduh apa ya tadi ya? Lupa saya tadi, si Bang Musa ini ngomongin apa tadi. Bisa dibantu Mbak sebentar? Yang kedua tadi Bang Musa. Nah, kasih clue-nya aja dikit. Yang kedua tadi Ya, Bu. bagaimana? Apa Yang ya? orang bebas. Yang Ngarang bebas apa? itu Saya tadi bukan udah karena buktikan ya. perbuatan, bukan karena perbuatan baik, tapi Ya. harus menyangkal. Justru malah kalau menyangkali Yesus itu bukan pengikut Yesus. Oh, Dia yang kedua itu harus- bapaknya orang iblis ya. Ya saya katakan iblis bapaknya orang Kristen ya. Ya itu bisa aja dipahami seperti itu ya, katanya yang mengatakan anak Allah itu iblis ya. Karena iblis itu ya begini, itu ada lagi. Nah, ini lagi-lagi nanti saya mengarang bebas ya. Jadi iblis sama Tuhan Yesus itu pernah bertemu, artinya pernah bertemu di suatu tempat ya di dunia ini. Ya mereka saling kenal. Iblis itu tahu siapa Yesus ketika dia ngerasukin orang gitu ya. Yesus itu datang, malah datang iblis itu langsung apa gitu, negor gitu. Anak Allah, kamu ngapain datang ke sini? Urusan kita kan belum tiba saatnya, katanya gitu. Artinya apa? Mereka ini dua makhluk surga yang dulu itu pernah ada, mereka saling kenal gitu loh. Sampai Yesus bilang, "Kamu siapa?" gitu kan. Artinya begini, itu seperti halnya sama-sama orang Indonesia ada di luar negeri. Dia tahu itu orang Indonesia, ada mungkin dari bahasanya, tapi dia kenal. Makanya dia waktu ketemu sama orang di Garasa itu dia bilang, kamu jangan ada urusan sini, urusan kita belum. Artinya apa? Belum kiamat gitu loh katanya. Karena kiamat itu baru nanti dimusnahkan. Apakah kau datang apa katanya? Apakah kau datang mau menyelamatkan kami, kan gitu iblisnya bilang. Ya, ini bukan waktu, ini belum waktunya kata gitu. Nah, di situ kan kunci rahasianya ketahuan, rahasia itu tahu gitu loh. Iblis itu akan dimusnahkan pada hari penghakiman gitu loh. Ini belum dibilang Yesus gitu. Iblis itu berkata begitu. Ini sekarang belum hari penghakiman. Kau datang mau menghancurkan kami katanya. Enggak, kamu keluar aja. Waktunya, Ya, Bang silakan seperti itu. Laskar. Ya, Bang Hidayah. Ya, Bang Hidayah silakan. Bang Hidayah. Monitor. Ya. Oh, Ya. oke. Silakan Bang Hidayah. 4 menit dari sekarang ya, baik. Bang Hidayah. Baik. Jadi izin ya Bang Musa, Ustadku sama para mualim, ya sama teman-teman di bawah. Iya. Lanjut, silakan Oke. Ini kita tertinggal atau terikat dengan penyaliban dan rencana iblis. Ini yang saya tangkap ya. Ada satu poin di sini yang harus dikasih tahu sama Bang Laskar Kristus, yang mana kemudian dia mengatakan mengikuti Yesus bukan sebarang orang. Kalau saya bilang mengikuti Yesus, kalau versinya Bible itu harus lari dan telanjang. Itu kamu boleh baca dalam Markus 14 nomor 50, 51 dan 52. Yang mana saat penyaliban itu orang-orang atau murid-murid bertampiran lari dan pakaiannya dilepas dalam keadaan telanjang. Itu di Bible yang tertulis gitu. Jadi sebab itulah teman-teman, kenapa kita ini Muslim bising ya? Karena memang Bible itu penghinaan terhadap berapa sosok. tadi Bang? Biar Abang sorry. Markus 14, 50, 51 dan 52. Jadi bagusnya kalau Markus 14, 50, 51. Oke, silakan lanjut. iya. Jadi kalau Anda tidak paham Bible karena kamu bilang kamu jalan, tanya sama Al-Hidayah aja.
Oke, selanjutnya, kenapa kita ini bising? Karena ternyata Bible itulah penghinaan terhadap para manusia-manusia, termasuk Tuhan yang mereka buat-buat dari Romawi itu, dari Yunani, tiba-tiba dalam keadaan telanjang mati lalu menjadi Tuhan, itu di Roma 14 nomor 9. Ya, untuk itulah dia mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi sebenarnya, kalau dibicarakan siapa Yesus ini, tidak lain adalah seorang nabi. Abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Tuhan kepada Bani Israel. As-Saff ayat 6, Al-Imran 48, Al-Maidah 116, 117, Az-Zukhruf 61 sampai 64. Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Markus 14:65, Matius 2 nomor 6, Yohanes 5:44. Dia adalah nabi. Tatkala teman-teman Kristen meninggikan derajatnya atau mengasumsikan derajatnya menjadikan Tuhan, selain daripada tiada data di dalam gospel, juga tidak pernah diakui oleh Yesus. Bahkan teman-teman Kristen itu tidak sama sekali dikenal oleh Yesus. Buktinya dalam Bible, saya siap dibaptis kalau memang ada satu ayat saja Yesus pernah bilang bahwa pengikutnya adalah Kristen, apalagi yang jongkrak-jongkrak di gereja. Karena itu adalah ajaran orang-orang di luar daripada pengarang, penulis Alkitab, ataupun daripada Yesus itu sendiri. Kemudian, kalau yang memikul salib Yesus adalah pengikutnya, ternyata pengikut Yesus adalah dirinya sendiri. Mana? Yohanes 19 nomor 17. Karena Yesuslah yang bertanggung jawab memikul salibnya sampai ke Golgota. Adapun di ayat yang lain, di Lukas misalnya, Lukas 23:26, yang mana itu adalah seorang Simon dari Kirene, itu tidak lebih dari 2 orang pengikut Yesus. Sementara teman Kristen yang sekarang bukan memikul salibnya, tetapi harus bernyanyi, ya, yang katanya memuliakan, padahal untuk menghina. Mereka itu menyanyi dan menghibur di gereja, yang katanya memuliakan Yesus. Sebab itulah Yesus bilang di Matius 15 nomor 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintahnya Paulus. Kemudian kalau iblis, coba kita buka hati kita ya. Buka, tidak usah ke ayat dulu lah. Bukankah Adam itu jatuh ke dalam dosa oleh karena olahnya iblis? Jatuh ke dalam dosa ini versi Bible, ya, bukan dalam versi Islam. Karena dalam Al-Baqarah ayat 25 sampai 30 Allah sudah mengampuni Adam. Tetapi oleh karena ada konsep yang harus menjadi tumbal yang diperagakan oleh orang-orang Yunani lalu diimani sama teman-teman Kristen sebagai kitab dari Tuhan, lalu Yesus menjadi Tuhan, maka harus kita kupas, kita gali. Iblis yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Tiba-tiba, tidak tahu iblis ini pada waktu itu sudah mungkin lupa diri. Tiba-tiba dia merasuki Yudas untuk membuat satu Tuhan mati untuk menanggung dosa. Ini iblis sedang tolol, atau mungkin iblis sedang minum anggur pada masa itu. Iblis yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba iblis membuat Tuhan menghapus dosa manusia. Ya? Sebenarnya teman-teman, kalau yang dikatakan bapaknya Kristen itu adalah iblis, ya, atau bapak segala dusta adalah iblis, sesuai dengan Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun bapak di atas bumi karena hanya ada satu bapak di surga. Yang kemudian dijelaskan, ditegaskan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu karena memang Kristen ini suka percaya akan dusta. Roma 3 nomor 7, 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 17. Maka sebab itulah Paulus itu mengaku bapak di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Jadi memang kalau tidak tersambung, santai aja Bang, santai aja. Enggak, santai berapa aja. menit ini? Enggak. Ya, sikit lagi Bang Laskar, sikit lagi jangan di Tambah 5 menit. Ketika ada orang menyampaikan dan kepanasan ditambah 5 menit. Saya dari tadi berapa menit di sini naik, tidak ini komentar, saya memberi salam aja. Jadi tambah 5 menit lagi. Iya kan aturannya kan ada 4 menit gitu ya. Memang begini Bang Laskar Kristus. Allah pun berfirman, kulil haq walau kana murran. Memang kebenaran itu menyakitkan. Jadi bila Romawi ini harus diperagakan konsep yang benar dari Tuhan, ya, maka selain daripada Al-Quran sebagai kalam Allah, saya juga mengasih tahu sama teman Kristen, tujuan saya sebenarnya mengajak kalian
Setidak-tidaknya ikutilah ajaran Yesus. Jam berapa? Jangan ini? mengikuti yang Berapa menit lagi? katanya Markus gitu. Karena itu bukan Injil dari surga yang diterima oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Gitu. Bang Hidayah memang waktunya Ya. Kristen lagi sekarang. Ya. Kata saya, Bang. Masih banyak yang saya mau sampaikan, banyak, tetapi ya. Ya, nanti. Assalamualaikum. Jadi tadi saya ini tadi Sebentar, Bang Markus Laskar. tadi. Sebentar dulu. Mossad, selamat malam, Kristen, Islam. Selamat malam, assalamualaikum buat semuanya, salam Kristen. Oh, Kristen. Oke, nanti Laskar, oke ya, udah jelas ya Laskar, Mossad. Nanti Bang Hidayah sama Bang Musa. Ya, nanti saya habis ini izin dulu ya karena ada pekerjaan ya. Nanti dilanjutkan teman saya Kristen. Saya mau tanya bentar aja. Ya, sebentar dulu. Nanti Markus ini ada waktunya Bang Mossad. Sebentar nanti Bang Mossad karena Bang Laskar nanti mau turun. Ya silakan 4 menit dari sekarang. tadi katanya ada Markus 14 syarat mengikuti Yesus itu harus telanjang katanya tadi ya. Awal dia berbicara tadi ya dia memberikan ini saya cari-cari di Markus 14 dari ayat 1 sampai ayat 50 60 70 nggak ada yang telanjang. Coba sebentar saya minta ayat berapa tadi? Markus 14 ayat berapa? Jawab singkat aja. 50 ya. gedein saya. Karena saya mau mengajarin orang tentang gospel Bible-nya. Ya, jawab aja. Markus 14 ayat berapa tadi? Enggak usah. Ini bukan, di sini harus kita mengasih tahu data supaya netizen itu teredukasi. Bukan karena harus kamu cuma- awalnya saja kamu sudah fitnah ya. Jadi sudah ketahuan Santai, bahwa santai. Anda Ini itu udah sudah banyak melantur ini. semuanya. Ya coba berapa Anda Iya, tadi iya. di Anda pembukaan Anda itu sudah mengatakan bahwa pengikut Kristen itu harus telanjang semua seperti di Markus 14 ayat 55. Coba mari kita baca. Ya. Saya tidak menemukan ayat telanjang ya. Santai. Enggak, Anda sudah dari awal kau sudah membuka narasi yang sudah membohongin dibaca orang. dulu. Apakah begitu cara orang berdakwah? Laskar Maksudnya Kristus, ada sudah depan mata kamu, enggak usah menghibur dirimu nih. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti kan? Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Duar, selamat datang dalam kebenaran. sebentar kita baca dulu ya. Yesus ditangkap ya. Kita jangan baca itu dulu. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas ya, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi ada orang segerombolan pesuruh-pesuruh dari imam-imam yang akan menangkap Yesus ya, bawa pentungan ya, membawa pedang dan pentung. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Itulah kata Yudas ya, karena dia sudah mulai berkhianat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Nah, ini kode ya, supaya karena itu kan banyak murid-muridnya siapa yang salah ditangkap, supaya dia tidak terlihat sebagai orang yang berkhianat. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, muridnya Yesus itu menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar itu sehingga putus telinganya ya. Kata Yesus kepada mereka, ini nats merah, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, lari, semua murid itu meninggalkan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, ya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Terus di situ mana pengikut Yesus? Ya, harus telanjang itu gimana? Itu kan ada kejadian spontan gitu loh.
Di mana itu? Makanya Anda membaca cerita kisah itu, Anda itu pikirannya di mana gitu loh ya. Nah, sekali lagi Anda itu fitnah dan tidak mengerti alur cerita. Jadi kita percaya bahwa orang Islam memang tidak membaca, tidak dikaruniakan Roh Kudus untuk membaca Alkitab. Ya ini kan masih waktu saya, terserah saya, Bu. Nah, jadi tidak Kapan? Dari 21 ke 26 loh. belum loh, dia itu panjang banget, Bu. Emang berapa tadi? Jadi ya tidak diberikan karunia sehingga membaca Injil ya, membaca ini tidak paham. Ya sudah. Oke lah, saya izin dulu ya. Yang intinya dia tidak paham dengan bunyi Injil ya. Tidak paham. Ya silakan. Nanti Bang Mosat ya. Bang Mosat. Halo, tunggu dulu. Bang Mosat. Monitor. Belum turun. Kalau sudah berak cibo dulu lah, baru turun. Memalukan. Ya Bang Mosat, ya nanti tadi sudah didengarkan ya narasi dari Bang Laskar, ditanggapi nanti dari Bang Musa atau Bang Hidayat terserah. Nanti Bang Mosat tanggapin lagi ya. Biar poinnya udah dapat sedikit tadi ya tentang apa pembahasannya ya. Oh, bukan, saya mau tanya aja. Oh, mau nanya. Oke, berarti begini, temanya kita ganti aja gimana? Karena Ustaz mau nanya. Iya, saya mau tanya. Musa? Tanya Bang Al-Hidayah aja. Oh, oke. Ya, sama saudara. Silakan, nggak usah lagi pakai waktu ya. Apa saja lah, pandai aja lah. Saya tanya pendek aja. Ya, silakan Bang Mosat mau tanya. Iya, Silakan. maaf ya, saya mau tanya kalau konsep Allah atau nama Allah yang di saudaraku di Muslim yang imani itu nama pribadi atau gimana itu? Bang Hidayah, bisa tolong jelasin. Nanti baru dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Pribadi, Bang. Jadi kalau Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhannya itu boleh. Tetapi kalau Allahmu, Allahku, Allahnya itu tidak boleh. Karena Allah itu nama, proper name-nya. Gitu. Tuhan menunjuk kepada sifat kekuasaannya, gelarnya, gitu. Kalau di Quran di mana? Di mana ya ada? Al-Anbiya 92, Toha 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh aku ni Allah, Tuhanmu, tiada Tuhan selain daripada aku. Dirikanlah solat, mengabdilah untuk mengingatku. Oh, mungkin bisa dibaca Toha berapa itu Toha? Mungkin bisa dikeluarin di layar lah, layar besar. Ini Taha 20 ayat 14. Iya, biar tahu lah. Coba ya, sebentar. Datanya Bang Hidayat, tunjukin datanya Bang Hidayat. Iya. Iya, sebentar ya. Saya nggak pernah baca Quran, hanya di itu di media sosial, kadang kan nggak tahu nih. Biar lihat sumber yang aslinya. Maaf sedikit, Daeng Dado ini Kristen Islam ya? Daeng Dado? Monitor? Daeng? Silakan Bang Hidayat. Toha berapa tadi? Toha berapa? Dibaca ini, Kak Nora, dibaca kamu yang didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. tahu itu, saya Kristen. Oh, Kristen. Iya, nggak usah tanggapi, Bang. Nggak usah tanggapi orang. Pokok saja ke atas. Toha berapa tadi? Toha berapa tadi Bang? Toha 14 Ini ya? di atas sudah dilayarin, ini tidak kelihatan ya layar saya? Agak kecil yang di atasnya. Toha 14 itu ya? Quran 20 ayat 14. Nggak usah ke situ, langsung baca aja punya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku dan dirikanlah sembayang untuk mengingat aku. Sekarang Ini- di sini. Coba di Toha ini Bang. Coba jangan dulu keluar dari Toha. Coba. Coba Bang, jangan dulu keluar dari Toha Bang. Bagaimana? Langsung tanya aja. Tidak Karena tanya, kami Bang tidak boleh Hidayat. mengeksigisis lagi itu. Ayat itu Oke. sudah begitu. Oke, benar itu. Toha, coba Toha 11 sampai 14. Coba dibaca. Kok ke sana-sananya, Bang? Kamu kan bertanya sesuai dengan apa yang kamu tanya, itu yang kami jawab. Iya, karena Tidak itu harus kan mencari-cari yang premis-premis, karena jadi perdebatan, Bang. Jadi Bukan, untuk bukan, satu bukan. hal teman-teman Muslim harus tahu ya, teman Kristen kalau bertanya harus diarahkan ke diskusi, karena mereka itu kalau bertanya itu pasti ngeyel, harus dicamkan Bukan, itu. Jadi jangan dipertanyakan saja langsung iya, tetapi harus kita tanya jawab, karena ini komal diskusi kita.
Iya bang, benar bang Ardi. Saya kan tanya nih bang Aldi. Saya kan tanya masalah. Itu kan tadi kan ayat Toha 20 ini Toha 11 lah maksudnya. Toha Saya pengen 11. tahu. Saya kan bertanya, kalau bertanya pengen Toha ayat 14 tadi itu Bang Mosat. Terus yang Bang Nggak Mosat tahu. mau tanya lagi? Iya, pengen tanya lagi yang Toha 11 sampai 14 dibaca lah. Dibuka, aku pengen tahu. Kamu bertanya atau suruh kami membaca Al-Quran? Iya dibaca juga, saya pengen tahu dibaca juga kan di situ. Saya juga pengen lihat dari sini lah, dari layar. Kenapa disuruh baca, Bang? Apa tujuannya gitu? Loh, bukan tujuannya kan pengen tahu tadi. Enggak, kenapa disuruh baca? Apa tujuannya? Kamu bertanya sesuai dengan nama Allah, bukan suruh membaca Al-Quran tadi. Maksudnya biar saya juga kan nggak hafal nih, biar nanti kan selanjutnya saya tanya lagi kan bang kan tadi kan bernama. Nanti kamu tanya, kalau sudah dari 11, kamu tanya lagi Quran 20, 15, 16, 17, 18 gitu. Saya Kamu kan suruh baca lagi. kan nggak menghina bang, Ini, cuma saya kan tanya. Bang Mosat, Bukan menghina, Bang Bang, Mosat. karena kamu bertanya, maka saya jawab sesuai dengan apa yang kamu tanya Ya. di Al-Quran. Jadi Bang Al-Quran Mosat itu kan- tidak boleh eksegesis dan didoktrin Benar. gitu. Benar, maksud Ini saya Bang kan Mosat, Bang Mosat, tunggu Bang Mosat. Ya, Bang ya. Mosat itu kan tadi sudah dijelaskan itu kata Allah. Sudah paham Ya. apa tidak yang di bagian situ gitu loh? Saya paham, Biar cuman jangan mau- disambung-sambung. benar, itu Terus? benar. Tapi cuma mau konfirmasi sama ayat yang Toha 11 sampai 14 gitu. Oke, Itu kan udah kalau kelewat gitu tadi. berarti Bang Mosat tahu isi dari surat Toha 11 sampai 14. Nah, dari isi itu Bang Toha mau menanyakan apa biar jelas gitu loh. Ah, makanya dibuka biar namanya firman Allah itu harus dibaca bang, bukan kita main nebak-nebak aja nggak bisa. Bang Mosat kan yang apa? Yang membawa narasi. Ya, saya kan Silakan pernah Bang lihat Mosat. begitu. Kan Surat saya pernah Toha 11, dengar dulu. Surat Toha ayat 11 sampai 14 tapi berkata seperti ini. Maksudnya bagaimana Bang Hidayah? Saya kurang paham. Itu enak gitu loh. Iya Kita tadi yang kan membawa jelas, maka sama konfirmasi tadi kan karena dipilih sendiri sama Bang Hidayah, ayat sama konfirmasi lagi dari ayat sebelum Toha 20 gitu loh. Begini Bang Mosat, kalau diskusi, saya kasih paham kamu ya. Ya. Ketika kamu sedang bertanya, maka orang Islam menjawab apa yang kamu tanya sesuai dengan Al-Quran. Iya benar. Bolehkah? Dengar dulu. Bolehkah kalau kami bertanya di mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan, sedang itu satu ayat pun tidak dapat kami paksakan gitu loh. Bang Hidayat tadi kan ngomongnya tadi narasinya panjang, saya dengar, makanya sekarang saya Siapa yang narasi panjang? Saya hanya mengasih data, nggak ada yang narasi panjang di sini. Iya data, tapi kan bacanya nggak sesuai, Anda nggak tahu maknanya. Sekarang kan saya tanya itu juga. Oke, nggak Kenapa sesuai Anda ya. tahu? Sekarang saya suruh kamu baca. Lalu saya Baca, tanya Bang. teman-teman orang Islam di sini, apakah mereka paham atau tidak dengan ayat ini? Ayat mana? Jadi kalau kamu mengatakan kami tidak paham, maka harus kamu baca ya, karena kewajiban orang-orang bertanya itu pasti Iya, tahu tahu. bahasa Arabnya gitu. Bang Hidayat, saya kasih tahu ya. Anda saya tanya cuma dengan sopan, cuma Anda nggak mau, Anda khawatir sekali ya. Kenapa ya? Enggak. Kalau masalah Quran. Saya suruh kamu kami baca. terbuka, lu dari kejadian sampai wahyu saya terbuka sama Oke, sampai. sekarang baca dan Anda eksegesiskan. khawatir ada masalah di situ ya? Coba. Tidak ada khawatirnya, coba dibaca. Silakan. Lalu kamu artikan sesuai dengan doktrin gereja. Ayo. Kok seperti ada masalah di situ? Kan saya bertanya. Enggak, Anda- baca. Ya saya. Ya saya kan nggak bisa tafsir Quran kan semua orang nggak bisa Iya, tafsir makanya sembarang, makanya itu saya tanya. jawabannya. Tidak boleh dieksegesis, tidak boleh didoktrin Al-Quran itu. Sekarang baca aja ini apa yang di layar. Itu kan ini gambar. Mana saya kelihatan bang? Nggak kelihatan. Mana 11? Baca 11 sampai 14. Itu kan Baca, Qurannya baca. sendiri. Kenapa Ah, harus iya. kamu panik gitu? Nggak usah lah. Enggak ada yang panik di sini, masa saya mau panik sama 11 sampai Paulus. 14 Tuhan. Ayo, coba baca. Iya terserah lah. Anda narasi gimana pun terserah. Iman Kristen tuh nggak bisa digoyang soalnya. Sekarang saya Baca. tanya itu. Bukan saya mau menggoyangkan iman, enggak ada menggoyangkan iman di sini. Karena kamu bertanya, maka saya tampilkan data gitu. Ya dibaca lah, masa aku baca. Atau gini, Katanya haram. saya bertanya sama kamu, kalau kamu boleh menunjuk data, saya langsung dibaptis, boleh? Oh, sekarang Boleh. bukan, saya nggak urus itu terserah Nah, pilihan makanya itu. ketika saya menampilkan data, kamu baca. Setidaknya nanti kami
Tanya sama teman di sini konfirmasi. Oke, lu Apakah coba teman-teman mengerti atau tidak? Oke, Ayo. sampai nggak usah baca. Sekarang saya tanya selanjutnya. Itu dari Tuhan 11 Harus saya sampai 14. Itu enggak, ini Allah bicara sama siapa itu? Coba. Musa. Bukan Allah. Nah, di mana? Allah itu terjemahannya Bani Hatargum. Allah, makanya Mm-mm. bahasa aslinya apa Allah tuh? Ngomongnya di mana? Allah ngomong Muter-muter sama apa sih ini orang ini? Musa. Ya kan saya tanya, Allah ngomong sama Musa di mana? Ini ayatnya. Di bang. Ini kepada Musa. Dari 11 itu kepada Musa. Nih sampai di sini. Ya di mana? Di gunung mana itu? Kok ke gunung-gunung ini orang? Kamu ngeyel di sini. Saya bertanya dong, gantian dong. Makanya dibaca dulu, bisa dibaca dulu. Karena tunjuk itu aja biarpun pintar gitu. Kami menampilkan data, kamu tinggal bertanya ke data itu pun tidak boleh. Sekarang kamu, kalau kami tampilkan data di sini, kamu lari ke sana, ke sini. Ya ini melari Izin ke tanya dong kalau boleh. ke aulanya itu. Bagaimana kasih bilang, paham bahasa Melayu ini orang, karena ini kumal diskusi, jangan kita ditanya dan ngeyel gitu loh. Oke, Karena tidak Bang Ustaz, teredukasi netizen kalau kita tidak bertanya. Oke, Bang Mosat begini ya. Tadi Bang Ya. Mosat bertanya tentang nama Allah, sudah dijawab. Saya tanya lagi tadi, udah paham di situ Bang Mosat? Bang Mosat jawab sudah. Nah, oke. Ya, katanya Allah Sekarang dari pribadi. pihak apa? Apanya Allah nama pribadi, proper name gitu. Masa Ya, ada kan nama sudah dijawab Allah? tuh. Data juga udah dikeluarkan di surat Toa ayat 14. Bang Mosat sudah paham di situ. Bang Mosat jawab sudah. Nah, sekarang bagian pihak muslim dulu bertanya lagi. Setelah itu Bang Mosat menjawab, nanti baru di situ bisa Bang Mosat bertanya lagi. Jadi enak timbal balik kita di situ. Ya, karena jawabannya saya bertanya kan jawabannya belum selesai gitu. Oh, tadi kan menyangkut tentang nama Allah. Sekarang udah Ya, dijelaskan nama Allah. Berarti kalau Iya. Bang Mosat bertanya dari dari ayat 11 lagi, itu udah beda temanya. Ya kitab kan kalau masalah Injil Kristen kan tiap hari kamu bahas nih ngapain itu kan tinggal kalian bicara aja sebebas semaunya. Ini kan saya bertanya cuma berapa menit. Oh, jadi Bang Mosat di sini naik hanya mau bertanya, tidak mau Iya, ditanya. saya cuma bertanya, iya kan Oh, masa nggak mau nggak boleh? ditanya. Ya boleh Nggak mau boleh, tapi ditanya. kan saya Nah, dulu, ya saya udah dulu. giliran muslim dong yang bertanya. Kan ini namanya lintas agama, dua agama. Benar gitu loh. Nah, jadi dari gini, awal kan biarin step aja by dulu step Bang saya Hidayah dulu. bertanya, Bang Mosat jawab. Kalau Bang sudah Hidayah itu dapat poin dari pertanyaan, bacanya dia kalau baca Injil ngerti, tapi kalau maknanya nggak ngerti kayak Bang Cuma juga, makanya percuma. Saya malas Injil bicara itu sama. nggak perlu karena nggak pakai original Bukan. text, dia kan Belum. terjemahan. Makanya saya mau tanya tentang Allahnya kalian, makanya lari-lari nih buat bertanya Tadi kan balik. sudah biar ditanya, makanya kalau mau bertanya, Makanya maknanya belum maunya dapat, bertanya, belum dapat. maunya bertanya Bukan, kalau tadi, pertanyaan. Bang Ya. Hidayah bisa jelaskan nggak sama saya surat Toha ayat 11 sampai 14 itu maksudnya gimana? Ya, jangan poin yang satu itu aja gitu. Nah, sekarang tadi udah dijawab tuh. Ya, nama Allah tuh apa? Udah dijawab, datanya udah dikeluarkan. Nah, sekarang Bang Hidayah minta, dia mau bertanya. Bang Mozart harus sedia dong untuk menjawab. Kalau Saya memang Bang sedia Mozart aja, tidak tapi mau punya saya kan menjawab, belum selesai. biar kita lemparkan ke Bang Daeng Dado. Gitu Nama loh. Allah Atau Bang artinya aja nggak ada. Evander. Bang Makanya saya Evander. kasih tahu, nama Allah kalau menyembah nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu semua ada nama teoforiknya. Kalau kalian cuma menyembah Allah artinya apa di Arab? Mana coba? Allah, tidak ada Allah. Ketika nama Allah Ishak dan Subhanahu Yakub wa kamu ta'ala. bilang ada nama favoritnya, jangan diasumsikan. Yang pasti mereka itu bukan Kristen. Boleh saya tanya, Iya. Pak Musab? Saya Enggak, kamu tanyanya kesini belum hanya selesai. bertanya tidak mau ditanya Ditanya, atau gimana? Silakan turun atau tidak mute. Ada di sini lagi narasumber dari Kristen. Biar enak diskusinya, saling tanya jawab. Iya Gitu mau, loh, tapi sama kalau data. pertanyaan saya Anda belum selesaikan gimana? Cuma jawabnya gitu. Udah, lah kan tadi sudah dijawab. Tadi Bang Mosat yang jawab. Sudah paham tadi Bang Mosat? Sudah kata Bang Mosat. Terus kenapa tiba-tiba lari ke Toha 11? Kan contohnya gini loh. Nah, nggak bisa gitu dong Bang Mosat. Narasumber dari Islam kan mau bertanya juga. Jangan mau Awet. ditanya doang dong.
Oke. Ya, kalau memang nggak mau ditanya, ya silakan mute dulu. Kita lemparkan ke Bang Daeng gitu loh, biar enak diskusi nanti sesama Ya wes, dilempar aja dulu lah, nggak apa-apa. Dilempar aja. Bang Ustadz nanti kalau mau bertanya lagi ya nggak apa-apa, kami kasih waktu Oke, juga. siap. Ya, dulu ya, sama Bang Oke. Daeng dulu. Bang Daeng, Bang Daeng, oi. Ya, selamat malam. Oke, ya selamat Ya. malam Bang Daeng. Ya silakan diskusi sama Bang Hidayah, mau bertanya atau ditanya ya silakan. Tapi Bang Hidayah katanya mau bertanya dulu nih sama Kristen. Ya silakan Bang Hidayah. Ya, Jadi gini, mudah-mudahan bisa jawab. Saya cuma Kristen biasa. Iya, iya, nggak iya. apa-apa. Kita cari ilmu di sini. Silakan. jadi saya itu selalu saran ke teman-teman Kristen ya. Ketika naik di dalam di Komal, lintas agama, ini kalau kami jujur, karena kami mencari kebenaran. Ketika namanya pun mencari kebenaran, maka harus kita mengukur legalitas itu. Tidak boleh dieksegesis dan dilepaskan doktrin, karena ini bukan dogma lagi. Kita sedang masuk dalam ranah tekstual yang tertulis. Ya, jadi kalau dijelaskan, jangan yang ngeyel, karena itu menjadi bahan kelucuan sama orang-orang yang mendengar, gitu. Sekarang gini, Bang Daeng. Karena saya mencari kebenaran, maka saya bukan saja bertanya, tetapi malah menawarkan diri untuk dibaptis. Ingat, menawarkan diri untuk dibaptis, karena ketika saya masuk Islam, saya menulis 17 persoalan yang harus dijawab oleh orang-orang Kristen. Pertama, saya tanya, adakah ayat di dalam gospel dikatakan oleh Yesus bahwa orang yang menuhankan aku akan masuk surga tanpa eksegesis? Silakan langsung dibaptis.